Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Arya dari kelas 11 KBC nomor absen 10. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Informasi tersebut merupakan hasil pengamatan dan penelitian. Karya tulis disusun dengan metode ilmiah, yakni metode yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan logis. Karya ilmiah menyajikan masalah-masalah yang objektif dan faktual. Oleh karena itu, sifat-sifat karya ilmiah antara lain: A. Sistematis. Susunan teks itu dia teratur dengan pola yang baku, dimulai dengan pendahuluan, diikuti dengan pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. B. Logis. Isinya dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat, antara lain didasari oleh hubungan sebab akibat. C. Objektif atau impersonal. Pernyataan-pernyataannya didasarkan pandangan umum, tidak didasari pandangan pribadi penulisnya semata. D. Faktual. Kebenaran di dalamnya didasarkan kenyataannya sesungguhnya dan tidak imajinatif. Tujuan dari penulisan karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide. Yang kedua, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki siswa, pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Dan yang keempat, melatih keterampilan dalam melakukan penelitian. Fungsi dari karya ilmiah. Fungsi dari karya ilmiah antara lain sebagai sarana rujukan, sarana edukasi, dan sarana diseminasi. Sarana rujukan sebagai bahan rujukan untuk berbagai kepentingan dan kegiatan ilmiah, seperti penelitian, seminar, lokakarya, simposium, diskusi panel. Sedangkan fungsi karya ilmiah sebagai sarana edukasi artinya sarana edukasi untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran ilmu tertentu, seperti wawasan dan pengetahuan. Sedangkan fungsi karya ilmiah, sarana diseminasi, artinya seseorang ataupun kelompok masyarakat tertentu akan lebih luas wawasan dan keilmuannya dengan membaca karya tulis ilmiah, atau bisa disimpulkan dengan penyebaran ilmu. Bentuk penyajian karya ilmiah. Bentuk penyajian karya ilmiah dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi populus atau rakyat, atau disukai oleh sebagian besar masyarakat karena gayanya yang menarik dan bahasanya yang mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa, seperti koran atau majalah. Yang kedua adalah bentuk semi-formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas A. Halaman judul, B. Kata pengantar, C. Daftar isi, D. Pendahuluan, E. Pembahasan, F. Simpulan, dan G. Daftar pusaka. Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Dan yang ketiga adalah bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun untuk memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Halaman judul, B. Tim pembimbing atau lembar pengesahan, C. Kata pengantar, D. Abstrak, E. Daftar isi, F. Bab pendahuluan, G. Bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, H. Bab metode penelitian, I. Bab pembahasan hasil penelitian, J. Bab simpulan dan rekomendasi, K. Daftar pusaka, L. Lampiran, dan M. Riwayat hidup. Karya ilmiah dibentuk oleh isi bagian awal, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, dan simpulan atau rekomendasi. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Yang kedua, karya ilmiah menghindari penggunaan dan kalimat yang bermakna ganda. C. Berikutnya, karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan keajegan dan kepastian makna. Berikutnya, ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus selalu lugas atau bermakna denotatif. Berikutnya, makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit, guna mencegah timbulnya pemberian makna lain. Berikutnya,
Kata baku pun perlu digunakan dalam karya ilmiah untuk menunjukkan bahwa tulisan tersebut bersifat formal. Berikutnya, selain kata baku, istilah pun banyak muncul berkaitan dengan isi karya ilmiah tersebut. Dan yang terakhir adalah karya ilmiah banyak menggunakan kata kerja mental, seperti diduga, dianalisis, atau dipahami. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus bersifat lugas dan bermakna denotatif. Dan di sini kita akan membahas mengenai denotasi dan konotasi. Denotasi sendiri adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Makna denotasi disebut juga makna lugas. Kata itu tidak mengalami penambahan-penambahan makna. Sedangkan konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan. Tambahan-tambahan itu berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang terhadap suatu hal. Agar lebih paham mengenai denotasi dan konotasi, berikut adalah contoh-contohnya. Yang contoh kalimat pertama, tangan kiri Arman terkilir sewaktu bermain bola. Secara denotasi, kiri bermakna posisi atau lawan dari kanan. Contoh berikutnya, partai politik yang beraliran kiri dilarang di Indonesia. Secara konotasi, makna kiri adalah ideologi atau aliran politik. Nah, contoh kedua, malam ini udara terasa sangat panas. Secara denotasi, panas bermakna suhu. Dan contoh berikutnya, hatiku panas begitu melihat Ahmad dimarahi Pak Lurah. Secara konotasi, panas bermakna emosi atau marah. Dan contoh yang terakhir, adikku senang mengenakan pakaian hitam bila keluar rumah. Secara denotasi, hitam bermakna warna gelap. Dan contoh yang terakhir, ia sudah insaf tidak ingin lagi tenggelam ke dalam dunia malam. Dalam konotasi, hitam bermakna kemaksiatan atau kehinaan. Berikutnya adalah struktur karya ilmiah. Karya ilmiah yang menjadi bahan untuk diskusi lazim disebut dengan makalah. Makalah terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Bagian ini menguraikan masalah yang akan dibahas yang meliputi A. Latar belakang masalah, B. Perumusan masalah, dan C. Prosedur pemecahan masalah. Yang kedua, pembahasan. Bagian ini memuat uraian tentang hasil kajian penulis dalam mengeksplorasi jawaban terhadap masalah yang diajukan, yang dilengkapi oleh data pendukung serta argumentasi-argumentasi yang berlandaskan pandangan ahli dan teori yang relevan. Dan yang ketiga adalah simpulan. Bagian ini merupakan simpulan dan bukan ringkasan dari pembahasan. Simpulan adalah makna yang diberikan penulis terhadap hasil diskusi atau uraian yang telah dibuatnya pada bagian pembahasan. Dalam mengambil simpulan tersebut, penulis makalah harus mengacu kembali ke permasalahan yang diajukan dalam bagian pendahuluan. Pada bagian akhir makalah harus dilengkapi dengan daftar pusaka, yakni sejumlah sumber yang digunakan dalam penulisan makalah tersebut. Yang dimaksud dengan sumber bisa berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, ataupun laman dari internet. Berikutnya adalah menulis karya ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah, ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan topik. Langkah awal menulis sebuah karya ilmiah adalah menentukan topik. Langkah awal itu lebih tepatnya disebut sebagai penentuan masalah apabila karya ilmiah yang akan ditulis berupa laporan hasil penelitian. Langkah yang kedua adalah membuat kerangka tulisan. Langkah ini penting dilakukan untuk menjadikan tulisan kita tersusun secara lebih sistematis. Langkah ini juga sangat membantu di dalam penelusuran sumber-sumber yang diperlukan di dalam pengembangannya. Sesuai dengan struktur umum karya ilmiah, topik yang tadi sudah dipilih kemudian dikembangkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Dengan kerangka seperti itu, kita bisa memetakan bahasan-bahasan yang dianggap relevan dengan topik yang akan dibahas. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan. Agar karya ilmiah tidak kering, kita memerlukan sejumlah teori dan data yang mendukung terhadap topik itu. Bahan-bahan yang dimaksud dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan sumber-sumber lainnya. Adapun data itu sendiri dapat diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, angket, dan teknik-teknik pengumpulan data lainnya. Dan langkah terakhir adalah pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Kerangka yang telah dibuat, kita kembangkan berdasarkan teori dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Langkah pengembangan tersebut harus pula memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada penulisan karya ilmiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.